Seringkali kita mendengar istilah pidana atau hukum pidana, dan tidak jarang pula kita mendengar dari berbagai siaran berita di televisi adanya tindak pidana di mana-mana. Assalamualaikum sahabat-sahabat, kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil resumbu hukum pidana karya Bapak Profesor Dr. Andi Sofyan SHMH dan Ibu Dr. Hajah Nur Aziza SHMH. Namun sebelum jauh melaju pada pembahasan hukum pidana lebih dalam, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan dasar hukum pidana itu. Maka pada bab pertama ini saya akan coba menjelaskan pengertian hukum pidana. Menurut Simons, hukum pidana adalah suatu tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau lembaga negara yang berwenang. Dalam hal ini adalah lembaga legislatif yang mana bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai hukuman pidana. Dan demikian juga mengenai peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Nah, pengertian hukum pidana tersebut merupakan pengertian hukum pidana secara objektif atau yang disebut dengan ius plenary. Sedangkan hukum pidana secara subjektif adalah hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan hukum pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Berbicara hukum pidana secara objektif berarti kita berbicara hukum pidana material, di mana hukum pidana material itu sendiri adalah berbicara tentang apa atau tindakan apa, siapa, dan bagaimana hukum pidana itu dijatuhi pada orang yang melakukan tindak pidana. Yang biasanya hukum material ini terdapat dalam KUHP atau Undang-Undang Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Narkotika, atau Undang-Undang Tipikor dan lain sebagainya. Ada hukum pidana material, berarti ada hukum pidana formil. Untuk hukum pidana formil adalah suatu aturan yang menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana materialnya, yang biasanya terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari segi sifatnya, hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik dikarenakan mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan sistem hukum civil law, tentu dalam penerapan hukumnya menggunakan sistem kodifikasi, yang mana tertuang dalam salah satu asas hukum pidana yaitu nullum delictum nulla para sine privilegi poenili atau yang biasa disebut dengan asas legalitas, yang mana tertulis dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang terdapat asas legalitas dan asas non retroaktif atau ex post facto dalam bahasa Belandanya. Kalau kita berbicara kedua asas tersebut, berarti kita berbicara tentang tempus atau waktu. Nah, pembahasan kita kali ini adalah sejauh manakah berlakunya hukum pidana ketika terjadi suatu tindak pidana. Yang pertama, asas legalitas seperti yang telah saya jelaskan pada bab sebelumnya, yaitu bahwasanya hukum pidana diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi setelahnya. Sedangkan asas non retroaktif berarti hukum pidana tidak dapat diberlakukan mundur terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sebelum diundangkannya perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, asas non-retroaktif ini ternyata mendapat pengecualian dari ayat setelahnya, yaitu pasal 1 ayat 2 KUHP. Sebagai contoh, seorang mucikari yang memperbolehkan wanita berusia 22 tahun melakukan pelacuran, sehingga mucikari tersebut dijatuhi atau dituntut dengan hukuman berdasarkan pasal 295 ayat 1 butir 2 KUHP, karena pada saat itu pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwasanya usia dewasa berumur 23 tahun. Namun pada tahun setelahnya, ketika kasus tersebut masih dalam proses peradilan, ternyata pasal 330 KUH Perdata tersebut mengalami perubahan menjadi berumur 21 tahun, sehingga wanita tersebut dianggap telah dewasa dan pasal tersebut tidak relevan lagi untuk dituntut kepada mucikari tersebut. Maka berdasarkan pasal 1 ayat 2 tersebut, mucikari tersebut tidak dapat dijatuhi dengan hukuman pasal 295 KUHP tersebut. Nah, teman-teman, penting bagi kita untuk memahami tempus delicti ini agar kita mengetahui perbuatan tersebut dilarang atau tidak, dan batas waktu pengajuan pengaduan dan juga daluarsanya.
Pada pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang berlakunya hukum pidana dilihat dari orang dan tempatnya. Hukum pidana berlaku untuk siapa dan di mana, atau yang disebut dengan locus delicti-nya. Nah, dalam pembahasan ini kita menemui beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas teritorialitas, bahwasanya hukum pidana diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah yang mana tanpa memperhatikan apakah status warga negara tersebut warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian yang kedua, asas nasionalitas aktif. Berbeda halnya dengan asas teritorialitas, asas ini lebih menitikberatkan terhadap status kewarganegaraan pelaku tersebut tanpa melihat wilayah terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang warga negara asing dan satu orang warga negara Indonesia sendiri yang dilakukan di wilayah negara Amerika Serikat. Namun setelah melakukan tersebut, pelaku tersebut kembali ke Indonesia, sehingga berdasarkan locus delicti ini negara Indonesia memiliki hak untuk mengadili perbuatan tersebut atau memilih untuk memberikan kepada Amerika Serikat memberlakukan hukum pidana Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga ada nasionalitas, asas nasionalitas pasif. Maka pada asas ini lebih menitikberatkan kepada kepentingan negara yang dilanggar ketentuannya, di mana tanpa memperhatikan wilayah terjadinya suatu tindak pidana ataupun status warganegaraannya. Seperti contoh seorang warga negara asing yang melakukan penjualan terhadap warga negara Indonesia di luar wilayah negara Indonesia. Maka berdasarkan asas nasionalitas pasif ini, warga negara Indonesia berhak memberlakukan hukum pidana Indonesia kepada pelaku tersebut. Kemudian yang terakhir ada asas universalitas, yang berarti hukum pidana lebih menitikberatkan terhadap kepentingan seluruh dunia, seperti kasus kejahatan manusia, yaitu kasus genosida, kasus kejahatan perang, dan pembajakan pesawat udara. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus mengetahui ajaran kausalitas dalam hukum pidana, yaitu suatu ajaran yang mencoba mengkaji dalam hal apa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang menjadi sebab dari akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana. Sebagai contoh, si A yang menabrak B sehingga B ini kehilangan banyak darah dan B dilarikan ke rumah sakit. Namun ternyata di rumah sakit tidak langsung mendapatkan penanganan dokter karena dokter datang terlambat. Kemudian ketika dokter datang, ternyata dokter menggunakan alat medis yang tidak higienis, sehingga keesokan harinya si B ternyata meninggal dunia. Nah, dalam hal ini siapakah yang menjadi penyebab dari kematian B? Maka berdasarkan teori dalam ajaran kausalitas, yang pertama conditio sine qua non, berarti yang menjadi penyebab dari kematian B adalah si A dan juga dokter yang menjadi rangkaian peristiwa pidana tersebut. Kemudian berdasarkan teori pengaruh terbesar, berarti menjadi penyebab adalah si A karena memiliki pengaruh atau sebab yang sangat unggul. Ajaran kausalitas dalam delik ini adalah delik material yang menyebabkan kematian si B. Kemudian ajaran kausalitas yang juga digunakan dalam delik lain yaitu delik yang dikualifisir atau akibat yang menjadi alasan diperberatnya hukuman pidana. Sebagai contoh yaitu dalam pasal 365 yaitu perbuatan pencurian yang menggunakan kekerasan sehingga berakibat pada luka berat pada ayat 2 dan 4 atau menyebabkan dengan kematian pada ayat 5. Undang-undang yang disusun secara singkat dan global tentu menjadi kesulitan bagi para penegak hukum dalam menerapkan isi dari undang-undang tersebut. Sehingga para penegak hukum ini seperti hakim perlu melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Seperti contoh dalam pasal 1 ayat 2 KUHP seperti yang saya sebutkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya perihal unsur terdakwa yang mendapatkan ketentuan yang menguntungkan baginya ini perlu dilakukan interpretasi akan maknanya dalam menerapkan isi pasal tersebut.
Maka dalam proses penafsiran ini perlu dilakukan beberapa atau salah satu dari metode penafsiran. Yang pertama dapat dilakukan dengan penafsiran autentik atau penafsiran resmi, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Kemudian kedua, penafsiran menurut penjelasan undang-undang sendiri. Kemudian yang ketiga ada penafsiran menurut jurisprudensi yang memiliki ketentuan hukum yang tetap. Dan yang keempat yaitu penafsiran menurut doktrin yang biasanya dari buku-buku atau pemikiran para pakar hukum. Hukum pidana memang identik dengan pemidanaan. Namun, pemidanaan bukan tujuan adanya hukum pidana. Akan tetapi, pemidanaan merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum dan menciptakan ketertiban umum. Dalam hal ini, terdapat berbagai pandangan para pakar hukum dan teori tentang dasar pembenaran penjatuhan pidana, yaitu pemidanaan merupakan suatu hal sebagai upaya preventif oleh teori deterrence. Kemudian, pemidanaan merupakan suatu hal yang mutlak sebagai bentuk pembalasan oleh teori retributif, sebagai bentuk perbaikan perilaku oleh teori rehabilitasi, dan sebagai bentuk perlindungan masyarakat umum oleh teori incapacitation dan lain sebagainya. Kemudian, pidana yang diberikan itu dapat berupa dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati yang diberikan kepada kejahatan extraordinary crime. Kemudian yang kedua, pidana penjara dengan ketentuan minimum 1 hari dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Kemudian ada pidana kurungan dan pidana denda. Sifat hukum pidana pokok ini yaitu imperatif, sehingga tidak boleh memberikan dua pidana pokok sekaligus sebagai kumulatif. Kemudian yang kedua, pidana tambahan, yaitu yang sifatnya fakultatif atau pilihan, dapat berupa pencabutan hak tertentu dan pencabutan barang-barang tertentu atau pengumuman keputusan hakim. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur formil dan juga material, yaitu ketika ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dijanji pidana apabila melakukannya. Dalam artian, perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga berdampak merugikan pula terhadap masyarakat. Nah, adapun tindak pidana ini bermacam-macam jenisnya. Kategori pertama yaitu melakukan perbuatan yang memang dilarang oleh undang-undang disebut delik formil, seperti pemalsuan surat dalam pasal 263, atau karena akan merugikan masyarakat seperti yang disebut delik material seperti pembunuhan pada pasal 338. Kategori kedua yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disebut delik komisi, atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang disebut delik omisi, seperti keharusan menjadi seorang saksi dalam pasal 522. Kategori ketiga yaitu melakukan satu perbuatan tertentu yang dilarang disebut dengan delik yang berdiri sendiri, atau melakukan beberapa perbuatan yang berkelanjutan disebut dengan delik berkelanjutan, seperti mencuri lembar per lembar uang sehingga mencapai 10 juta berdasarkan pasal 64 KUHP. Nah, masih banyak lagi jenis delik yang lainnya. Dengan mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut, berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum formil ataupun melawan hukum material, sehingga orang tersebut wajib dijatuhi hukuman pidana. Adapun orang dapat bertanggung jawab dalam hukum pidana, yang pertama memiliki kematangan dalam berbuat dan mengerti akibatnya atau tidak sakit jiwa, yang kedua berkehendak dalam perbuatannya, yang ketiga mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum dan juga masyarakat, sehingga tidak semua orang bersalah dapat dijatuhi hukuman pidana. Akan tetapi penjatuhan hukuman pidana tidak akan dilakukan tanpa adanya kesalahan. Dalam keadaan tertentu, penegak hukum boleh memberikan alasan penghapusan, pemberatan, ataupun pengurangan terhadap suatu tindak pidana. Yang pertama, alasan penghapusan yaitu suatu perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana akan tetapi tidak dipidana.
Alasan penghapusan dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu meniadakan suatu sifat melawan hukum karena dibenarkan. Hal ini diberikan dalam keadaan yang pertama, keadaan darurat pasal 48 yang dilakukan karena tidak ada jalan lain atau yang dikorbankan tersebut lebih mendesak. Yang kedua yaitu pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1, yaitu dilakukan karena adanya serangan terhadap raga, harta, ataupun susila, di mana pembelaan itu harus seimbang dengan penyerangan yang didapatkannya. Yang ketiga yaitu karena melakukan perintah undang-undang pasal 50 seperti seorang jurusita yang menaruh barang di jalan, menaruh barang perbuatan di jalan untuk mengosongkan rumah atas perintah putusan pengadilan. Yang keempat yaitu melakukan perintah jabatan yang sah pasal 51, yaitu seperti penyidik yang melakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian yang kedua ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu meniadakan suatu sifat melawan hukum karena tidak ada kesalahan padanya. Yang pertama dapat dilakukan karena pelaku tidak mampu untuk bertanggung jawab yang telah saya sebutkan dalam bab sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu overmatch pasal 48, yakni melakukan sesuatu yang pada normalnya tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu melakukan perintah jabatan yang tidak sah, yang mana dalam pasal 51 ayat 2. Kemudian yang keempat yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya kepanikan, pasal 49 ayat 2. Selanjutnya yaitu alasan pengurangan yang mana diberikan dalam beberapa hal. Yang pertama, belum cukup umur pasal 47 KUHP, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, usia anak yang dapat diajukan sidang adalah 12 tahun belum masuk 18 tahun. Yang kedua yaitu percobaan, berarti orang yang telah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak selesai karena adanya halangan. Hal ini dasar pemberlakuan hukuman baginya yaitu sifat batin pelaku berdasarkan teori subjektif atau sifat berbahaya berdasarkan teori objektif. Adapun ketentuan hukuman pidana baginya yaitu maksimum hukuman pokok dikurangi sepertiga, atau apabila diberi pidana mati atau pidana penjara 20 tahun maka menjadi 12 tahun penjara. Kemudian yang ketiga yaitu pembantuan, yang mana pembantuan ini merupakan salah satu bentuk dari penyertaan yang berarti dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Yang mana bentuk dari penyertaan yaitu dapat berupa pertama pembuat, yang berarti terdiri dari orang yang melakukan, penyuruh, kemudian pembujuk dan turut serta melakukan. Kemudian yang kedua yaitu pembantuan sendiri, yang berarti orang yang memberi sokongan terhadap suatu tindak pidana agar lebih mudah melakukannya. Adapun ketentuan pidana baginya yaitu maksimum hukuman pokok dikurangi sepertiga, dan apabila diberi pidana mati atau penjara seumur hidup maka dikurangi menjadi 15 tahun penjara. Selanjutnya yaitu jikalau pelaku utama diberi bebasan dalam tuduhan maka tidak ada masalah pertanggungjawaban terhadap pembantuan tersebut. Selanjutnya yaitu alasan pemberatan, yang mana diberikan ketika yang pertama kedudukan sebagai pejabat, yaitu berdasarkan pasal 52 KUHP, bahasanya yaitu seorang karyawan negeri yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban istimewa kemudian memanfaatkan terhadap kekuasaannya. Yang kedua yaitu residivis atau pengulangan pasal 486, 487, 488, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana kemudian telah mendapatkan atau dijatuhi hukuman yang ingkrah dan kemudian melakukan pidana tersebut kembali. Adapun dalam KUHP residivis dibedakan menjadi dua, yaitu residivis pelanggaran dan residivis kejahatan. Residivis kejahatan yaitu dalam KUHP pemberatannya dapat berupa jika pidana diberikan pidana maka pidananya dilipat gandakan atau ditambah sepertiga, dan kemudian residivis pelanggaran yaitu penambahan atau pemberatan pidananya, yakni apabila diberikan pidana denda maka dilipatkan menjadi pidana kurungan, dan jika diberikan pidana denda atau kurungan maka menjadi pidananya dilipat gandakan. Yang terakhir yaitu gabungan atau penyertaan, yang mana yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Adapun pemberatan hukumannya yaitu berupa absorpsi
dipertajam atau pemberian satu pidana pokok terberat atau berupa akumulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.